Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Malihatil Himayah, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM E93219083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai paradigma sains Tantawi Jauhari. Jadi, seperti apa sih paradigma sains Tantawi Jauhari dalam menafsirkan Al-Quran? Sebelum masuk pada pembahasan paradigma sains Tantawi Jauhari, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih Tantawi Jauhari itu. Syekh Tantawi Jauhari Al-Misri ini adalah seorang tokoh intelektual muslim yang lahir pada tahun 1287 Hijriah di desa Iwadillah Hijazi bagian timur Mesir dan meninggal pada tahun 1358 Hijriah di Kairo. Jadi kalau kita hitung, beliau meninggal pada usia 78 tahun. Tantawi Jauhari ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana, yakni ayahnya sebagai petani. Tetapi dari kesederhanaan tersebut tidak mematahkan semangat beliau. Jadi beliau tetap semangat belajar dan menimba ilmu hingga berhasil menjadi cendekiawan Mesir. Tantawi Jauhari menempuh pendidikan melalui asuhan ayah dan pamannya, Syekh Muhammad Syalabi. Beliau menempuh pendidikan di Al-Azhar dengan belajar berbagai macam ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu falak, dan lain sebagainya. Dalam menempuh pendidikan di Mesir, beliau bertemu dengan Muhammad Abduh. Beliaulah ini yang menjadi inspirasi Tantawi Jauhari untuk berpikir secara terbuka. Setelah di Al-Azhar, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Darul Ulum. Di sini beliau belajar disiplin ilmu yang tidak diajarkan di Al-Azhar, seperti ilmu matematika, ilmu arsitektur, ilmu ekonomi, kimia, dan lain sebagainya. Dan ilmu inilah yang dijadikan Tantawi Jauhari untuk bekal menafsirkan Al-Quran dengan paradigma sains. Jadi Tantawi Jauhari ini berkontribusi besar dalam dunia perilmuan sehingga menghasilkan penafsiran Al-Quran dengan nuansa sains. Salah satu karyanya yang dikenal yakni kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Jadi kitab ini terdiri dari 26 jilid yang ditulis ketika beliau masih mengajar di Darul Ulum. Kitab yang menafsirkan Al-Quran dengan menyuguhkan pendekatan sains. Kalau dilihat, Tantawi Jauhari ini sangat produktif ya, karena selain aktif sebagai tenaga pengajar, beliau juga aktif dalam menulis artikel majalah Al-Liwa. Beliau mempunyai puluhan karya, salah satunya kitab Al-Jawahir tadi. Ketika Mesir dijajah Inggris, para tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Tantawi Jauhari ini menyampaikan ide pembaharu melalui tulisan dan ceramah agar masyarakat muslim bangkit kembali dari keterpurukan, karena sedikit di antara mereka yang berpikir tentang penciptaan alam. Tafsir sebelumnya hanya terpaku pada lafadz atau kebahasaan, sehingga menghasilkan penghafal, bukan pemikir. Jadi Tantawi Jauhari dalam menafsirkan Al-Quran dengan nuansa sains ini berangkat dari ketertarikannya dengan fenomena keajaiban alam, seperti matahari kenapa bisa berputar, kemudian bulan bisa berjalan. Tantawi dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan ilmi atau sains, yakni menafsirkan Al-Quran melalui ilmiah modern. Kemudian, sains yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan alam, mencakup ilmu teknik, astronomi, matematika, biologi, kimia, ekonomi sosial, flora fauna, geologi, dan lain-lain, yakni dengan menggunakan metode tahlili, yakni penafsiran dengan tartib mushafi. Penafsiran ayat kauniyah yang dilakukan oleh Tantawi Jauhari ini dengan melakukan elaborasi dengan menggunakan uraian ilmiah dan teori modern untuk menunjukkan Al-Quran sejalan dengan perkembangan zaman. Tetapi beliau
juga tetap menggunakan analisis kebahasaan secara singkat. Jadi analisis kebahasaan ini tidak dijelaskan secara panjang. Dalam menjelaskan tafsirnya, Tantawi memulai dari hal yang umum yang banyak diketahui oleh manusia, kemudian memberi ilustrasi atau gambaran tentang sains. Dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, memuat gambar visual seperti gambar tumbuhan, gambar pemandangan alam, gambar binatang, dan lain-lain. Ya, selanjutnya yakni contoh penafsiran Tantawi Jauhari dalam Quran Surat An-Nahl ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi Tantawi Jauhari ini dalam menafsirkan gunung itu berfungsi sebagai pasak untuk menguatkan bumi dan memperkokoh lempeng-lempeng litosfer bumi. Ia dalam menjelaskan tafsirnya, ia mulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu dengan mengumpamakan gunung seperti tulang manusia. Artinya, manusia tanpa tulang tidak akan memperkokoh tubuhnya sendiri. Pun dengan bumi, tanpa gunung, bumi tidak akan kokoh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.